Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kami akan mengerjakan UAS dari kewirausahaan yang kami angkat judulnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di sini kami mengerjakan UAS kewirausahaan yang berjudul Bata Event Organizer dari kelompok Rio de Janeiro. Oke, selanjutnya anggota kelompok yaitu Marsyanda Simanjuntak dengan NIM 4212 2010 36, Muhammad Wahyu Ramadan dengan NIM 4212 2010 46, Raja Mulia Siregar dengan NIM 4212 2010 47, Gresana Sitya Lubatobing dengan NIM 4212 2010 52, Fafin Julanba dengan NIM 4212 2010 53, Kresna Luki Pradana dengan NIM 4212 2010 56, Ardian Syah dengan NIM 4212 2010 62. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Gresana Cynthia Lumantobing. Kepada Grace dipersilakan. Halo, saya Grace. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kami memilih event organizer sebagai usaha yang kami analisis. Sebelum itu saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait Batak event organizer. Kenapa? Nah, di sini bagaimana peran Batak event organizer dalam mengatur mengordinasikan rangkaian prosesi adat Batak. Nah, peran Batak event organizer ini adalah mengatur dari persiapannya hingga ke rundown acaranya selesai dilakukan. Seperti untuk persiapannya paling sering dibutuhkan adalah dekorasi. Lalu itu ada perhiasan seperti ulos dan beberapa atribut lainnya seperti sortali. Di berbagai acara pasti banget di adat Batak itu harus ada sortali dan ulos, baik itu acara pernikahan, acara duka, dan lain sebagainya. Nah, perannya itu adalah mempersiapkan hal-hal seperti itu, dari mulai persiapan sebelum hingga memastikan rundown acaranya berjalan dengan baik, seperti mempersiapkan pengantin pada tempatnya dan mengatur posisi-posisi dari posisi yang ada di adat Batak yang berhubungan dengan yang mempunyai acara. Nah, layanan apa saja yang disediakan Batak Event Organizer dalam penyelenggaraan acara adat Batak? Di sini ada beberapa layanan, yaitu untuk pernikahan yang pertama. Untuk anak lahir di dalam Batak itu ada yang disebut esek-esek. Kemudian itu ada kenaikan sidi yang diadati. Kemudian pesta ulang tahun juga bisa dilakukan adat dengan membawa upah-upah yang bisa dibilang di Batak. Dan ada juga acara duka yang diadati dengan adat Batak, yaitu namanya sari matua ataupun sahur matua. Jadi dari adat Batak semuanya bisa dilibatkan menggunakan event organizer. Nah, layanan tersebut sudah pasti membutuhkan yang sebelumnya saya bilang, seperti salon. Ini membutuhkan salon, dekorasi, kemudian atribut-atribut dan lain sebagainya. Terus kendala apa yang bisa dihadapi di dalam Batak Event Organizer itu akan dijelaskan dengan analisis SWOT di slide selanjutnya. Nah, strategi Batak Event Organizer dalam memberikan pelayanan yang profesional dan memuaskan bagi klien adalah, yang pertama, saya pastinya akan berkonsultasi kepada raja-raja adat Batak yang dimana mereka sudah profesional, sering menangani acara-acara Batak sebagai pembicara di hal-hal tersebut. Kemudian saya usaha ini akan merekrut orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi agar selalu memiliki ide-ide baru yang bisa diterapkan di dalam event Batak. Dan selanjutnya adalah meningkatkan dan mengupdate skill-skill yang mengembangkan event organizer, mulai dari skill make up untuk salon atau rias orang-orang yang akan mengikuti event Batak ini. Kemudian mengupdate barang-barang terbaru dalam dekorasi dan menyediakan layanan-layanan terbaru seperti membuat konten yang baik yang bisa diposting oleh klien-klien dari Batak Event Organizer.
Nah, untuk usaha Batak Event Organizer ini dilatar belakangi dengan uniknya budaya Batak, di mana budaya Batak melakukan perayaan di banyak kondisi, mulai dari merayakan kelahiran, ulang tahun, pernikahan, hingga acara duka. Seperti yang saya sebut tadi, ada yang namanya Sari Matua atau Saur Matua, di mana orang yang meninggal dan ditinggalkan tidak lagi berduka karena ditinggalkan, karena dia sudah memiliki cucu sampai cicit. Jadi dia sudah berbahagia sebelum dia pergi. Dengan usaha Batak yang berlokasi di Sumatera adalah hal yang menjanjikan, sehingga kami mengangkat usaha Batak Event Organizer ini menjadi usaha yang kami analisis. Mungkin di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian S terlebih dahulu, yaitu strengths atau kekuatan. Pada strengths itu terdapat 4 poin. Poin yang pertama, spesialis adat, yaitu memahami pakem dan tata cara ritual yang kompleks secara mendalam. Kemudian pada poin kedua, yaitu kepercayaan komunitas, yaitu memiliki basis klien yang loyal karena adanya ikatan emosional dan budaya yang kuat antara marga atau kekerabatan. Kemudian pada poin ketiga itu manajemen konflik keluarga, yaitu mampu menavigasi dinamika keluarga besar dan perbedaan pendapat dalam proses adat secara profesional. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu efisiensi waktu, yaitu ahli dalam mengatur durasi acara adat yang biasanya sangat panjang agar tetap teratur dan efektif. Jadi agar acara itu bisa teratur dan tidak ngaret, maka dimasukkan dalam poin strength agar tepat waktu. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu W, yaitu weakness atau kelemahan. Pada kelemahan terdapat 2 poin. Yang pertama, biaya inventaris tinggi. Kenapa biaya inventaris tinggi ini menjadi kelemahan? Karena harga kain ulos tenun tangan atau hand woven yang asli itu sangat mahal, karena biayanya bisa sampai jutaan rupiah per item dan membutuhkan modal besar untuk menyediakan stok yang beragam. Kemudian pada poin kedua yaitu pada perawatan yang rumit, karena harganya yang mahal per itemnya sehingga perlunya perawatan yang khusus. Kain ulos yang asli tidak dapat dicuci sembarangan karena membutuhkan perawatan khusus agar benang emas atau sirat tidak rusak, sehingga hal ini dapat menambah biaya operasional, sehingga hal yang menjadi kelemahan atau weakness pada event organizer ini ya yang pertama secara garis besar yaitu biaya, kemudian perawatan dari kain ulosnya sendiri. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yang ketiga yaitu opportunities, yang dimana artinya peluang. Yang pertama, digitalisasi dan dokumentasi. Live streaming dan konten edukasi menyediakan akses secara real time bagi keluarga jauh sekaligus membangun branding melalui konten edukasi adat di media sosial untuk menarik klien yang butuh panduan tradisi. Yang kedua itu ekspansi layanan non pernikahan, yang dimana yang pertama acara kedukaan atau yang disebut juga dengan saur matua, yaitu manajemen logistik dan protokol adat yang cepat serta terorganisir di masa duka. Yang ketiga, syukuran kelahiran, memohoni pengorganisasian acara adat pasca persalinan atau baptisan secara praktis. Yang ketiga, peresmian rumah, manuruk-nuruk, layanan rumah baru dengan tata cara adat yang lengkap. Selanjutnya, threats yang berarti ancaman, yang dimana yang pertama itu persaingan harga atau yang disebut dengan price war. Muncul IO baru atau penyedia jasa perorangan yang menawarkan harga jauh lebih murah namun dengan standar kualitas yang tidak menentu. Yang kedua, regenerasi SDM adat, yaitu sulit mencari regenerasi muda yang menguasai bahasa daerah dan pakem adat yang menjadi protokol MC atau pemain musik tradisional. Yang ketiga, ketergantungan pada tokoh adat, risiko operasional jika terjadi ketidaksepahaman antara IO dengan tokoh adat lokal atau pengurus yang memiliki otoritas dalam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas analisis tambahan, yaitu yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning.
Oke, segmentation di sini yaitu masyarakat Batak di kota besar seperti Batam, Jakarta, Medan, dan kota perantauan lainnya. Kemudian di sini segmentasinya itu yang kedua yaitu antara usia dari 30 sampai 65 tahun. Kemudian kelas ekonominya dari menengah sampai ekonomi atas. Kemudian memiliki nilai adat dan kekeluargaan yang sangat kuat. Kemudian sering menyelenggarakan acara adat Batak, suka maupun duka. Oke, selanjutnya di bagian targeting. Dimana target kami yaitu keluarga Batak yang sibuk namun ingin tetap menjalankan acara adat secara lengkap dan tertib. Kemudian keluarga perantauan Batak yang membutuhkan layanan acara adat yang profesional dan praktis. Kemudian yang terakhir yaitu konsumen yang menginginkan layanan one stop service acara Batak. Kemudian positioning yang pertama yaitu event organizer adat Batak yang profesional menguasai filosofi Daliatan Natolu yaitu Mura Kahang Genang Boru. Kemudian menggabungkan nilai-nilai adat Batak dengan konsep dekorasi modern dan berestetika. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya atau materi selanjutnya. Tidak hanya analisis SWOT dan analisis STP yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan analisis atau strategi pemasaran 4P atau 4P dari bisnis IO yang sudah kami ajukan pada tugas kali ini. Dan yang pertama yaitu produk atau layanan atau produk. Kami ingin customer itu menginginkan produk atau jasa yang dapat diterima dari bisnis kami, dan yang kami pasarkan seperti end-to-end service yaitu manajemen total prosesi adat, Arhata Sinamak, pesta unjuk dan saur matua, lalu terdapat adat konsultan, jadi ada pendampingan alur raja nihata dan protokol adat, dan yang ketiga ada digital integration yaitu undangan digital dan sistem RCPP terorganisir. Lalu ada point price atau harga di mana kami ingin konsumen dapat menerima juga dari bisnis yang dari pemasaran ini. Salah satu yang kami buat seperti all-in package, jadi di mana ada paket komplit seperti gedung, catering, musik, dan dekorasi yang sudah dalam satu paket mereka pesan seperti itu. Dan yang kedua untuk kepercayaan konsumen terhadap kami memberikan transparansi berupa biaya jasa atau manajemen fee yang jelas dan fleksibel kepada konsumen. Selanjutnya ada POS atau saluran, bagaimana kami mendistribusi atau menyalurkan bisnis ini, terutama sesuai pada poin Wisma Partnership, di mana kami menyalurkan atau mendistribusi bisnis kami dengan kerjasama eksklusif dengan Gedung Pertemuan Batak. Lalu ada digital presence, kami membuat portofolio aktif di Instagram dan TikTok serta sosmed lainnya. Lalu yang terakhir ada promosi, bagaimana kami mempromosikan bisnis IO kami ini. Kurang lebih kami akan mempromosikannya ke influencer adat atau tokoh-tokoh adat yang mana memiliki relasi kuat dengan Sintua dan tokoh adat tersebut. Dan yang terakhir ada targeted ads, di mana kami akan memasang sebuah iklan di sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk segmen usia pengambilan keputusan di umur 35 tahun dan 60 tahun. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari Batak Event Organizer. Bisnis event organizer spesialis adat Batak ini hadir sebagai solusi praktis bagi masyarakat modern yang ingin menyelenggarakan acara sakral dengan manajemen profesional. Keunggulan utama kami terletak pada penguasaan detail adat dan penggunaan atribut pakaian yang akurat, sehingga mampu menjaga wibawa keluarga di setiap profesional, baik suka maupun duka. Meski memiliki tantangan pada biaya operasional, potensi besar yang loyal dan kebutuhan akan efisiensi waktu menjadikan usaha ini sangat prospektif.
Kami yakin bahwa dengan menggabungkan etika, tradisi, dan estetika modern, bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pelestarian budaya di lingkungan urban. Baiklah, itulah presentasi mengenai Bata Event Organizer dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, bahasa, tutur kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.